sabdo palon nagih janji gitu kan, saatnya kembali ke agama Budi. Itu apa Kang Raga yang dimaksud? Apakah harus kembali ke agama Buddha? Nagih janji yang seperti apa? Nah, tolong Kang Raga ini dijelaskan ini. Iya, ini ilmunya. Yang ini? Iya, yang akan membentuk. Iya, jadi bukan akan kembali kepada agama Buddha, ya, terus, gitu kan? Bukan. Tapi budi di sini adalah budi pekerti. Ya, budi pekerti ini yaitu tadi disebut sebagai budi pekerti karena ada take and give tadi. Oh, timbal balik. Timbal balik dong. Oke, ya, saya nyambung siap. Ya, timbal balik dong. Bagaimana sih kita disebut sebagai orang yang berbudi? Oh, ya, iya, siap. Otomatis yang bisa memberikan imbal balik dong, ya kan? Bukan hanya menerima terus, tapi juga memberikan, gitu. Yang nagih janji, satu palon nagih janji. Ya, sempurna. Ya. Jadi dengan keilmuan Syah Bandar Karimati itu nanti akan diajarkan bagaimana kita memberikan feedback, ya, memberikan imbal balik. Ya. Selama ini kita hanya menghirup nafas terus, ya kan? Mengeksploit terus, ya, meminta terus. Ya, mendapatkan terus, ya, menikmatin terus nih, mendapatkan berbagai anugerah. Begitupun dari unsur airnya, unsur tanahnya, unsur apinya, ya kan, matahari, ya kan, terus menerima ini. Kapan memberinya, gitu loh? Nggak memberi malah menggerutu, ya. Kapan terus memberinya sebagai imbal balik kepada alam, gitu. Siap, karena itu ada di keilmuan Syah Bandar Karimati itu ada tata caranya di situ. Jadi itu yang lebih intinya sebenarnya itu. Iya, intinya adalah di situ bagaimana manusia kemudian mendapatkan kebahagiaan yang sejati karena terjadinya akselerasi. Bukan cuma keseimbangan, bukan cuma kita menerima, ya. Bukan hanya sebatas menerima, tapi kita pun memberi. Hidup ini kan take and give, ya. Ada menerima, ada memberi juga. Yang disebut dengan terima kasih kan seperti itu, ya. Ada yang diterima, begitupun ada yang dikasihkan. Betul. Gitu loh. Bukan hanya menerima terus, aduh malu dong. Iya, malu. Ya, kan? Kalau sudah orang malunya putus, ya. Nah, itulah sebetulnya inti dari permasalahan yang terjadi di kehidupan ini adalah itu, ya. Manusia selama ini hanya menerima, itu pun masih menggerutu. Ya, kan? Sudah cuman menerima, tidak pernah memberi, itu menggerutu. Padahal tinggal menikmatin saja, tapi menggerutu. Bagaimana akan memberikan? Ya, mungkin mereka gini Kang Raga, dalam pemikiran mereka memberi itu mereka sudah berbagi secara finansial, secara materi, ya, kepada yang membutuhkan. Tapi kalau saya melihat dari pembicaraan Kang Raga ini bukan cuma sekedar memberi materi kepada sesama, tapi bagaimana kita memberikan energi timbal balik pada alam ini, gitu ya. Timbal balik kepada sedulur papat lima pancur tadi, ya kan. Bagaimana kita berterima kasih kepada unsur air umpamanya, kan. Jadi bukan hanya sebatas ucapan terima kasih, ya, tapi kita juga menyuguhkan, ya, menyuguhkan kepada unsur air, ya, berupa energi, ya, berupa energi dengan keilmuan Syah Bandar Karimati. Betul. Jadi itu ada nanti tata caranya. Jadi itu terkhusus, ya Kang Raga. Jadi ya, itu kalau betul-betul ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Tapi bukan hanya sebatas menerima. Ya, kalau hanya sebatas ingin hidup tenang, ya kan, ya cukup berterima kasih, ya, dengan unsur-unsur yang tadi seperti Kang Raga sebutkan tadi. Minimalnya agar gejolak alam, ya kan, ini tidak terlalu dasar lah, gitu, ya, tidak terlalu ekstrim, gitu loh. Ya, sekarang ini kan gerakan alam ini sangat ekstrim sekali, kan. Ya, itulah tuntutan dari alam, gitu loh. Tuntutan dari alam, dari sedulur papat kalima pancer. Tapi bukan karena ramalan, bukan, yang Raga? Bukan, itu memang hukum alam. Hukum alamnya seperti itu, gitu loh. Jadi kalau ramalan-ramalan itu ya, itu tadi sebagaimana hukum alam, ya. Hukum keseimbangan itu ya take and give, saling menerima dan memberi, bukan hanya menerima saja, ya kan. Kalau hanya menerima terus, ya tidak seimbang namanya, tidak selaras, gitu kan. Maka otomatis alam akan menuntut mana dong, ya kan. Jadi bukan karena ramalan
ramalan-ramalan itu bukan ya. Tapi memang mereka melihat, tapi dasarnya karena memang dalam rangka unjuk rasa. Iya. Hukum alam. Hukum alam. Di mana harus ada yang diberikan, ya harus ada yang diterima. Biar seimbang Kang Raga ya. Harus ada keseimbangan di alam ini gitu loh ya. Ya, sangat menarik sekali Kang Raga. Tapi nanti lain waktu ya Kang Raga, saya mau ngorek-ngorek dari Kang Raga yang intinya tadi loh Kang Raga, intinya untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Yang sejati itu seperti apa? Nah, nanti itu kan perlu sesi khusus. Sesi khusus itu jelas itu nanti ada ya di Keilmuan Shah Bandar Karimadi ya. Di Keilmuan Shah Bandar Karimadi itu nanti diajarkan gerakan-gerakan jurus ya, gerakan-gerakan jurus untuk mempersembahkan energi kepada alam ini seperti gitu, itu ya. Jadi sebagai suguhan lah istilahnya. Jadi kita bukan hanya menerima suguhan, tapi kita pun menyuguhkan. Bagaimana kita memberikan suguhan kepada air, memberikan suguhan kepada api atau matahari, ya kan? Memberikan suguhan kepada unsur tanah atau bumi, kepada unsur udara atau unsur angin, begitupun kepada unsur nyawa. Ya. Ada itu gerakan-gerakan yang menghasilkan energi, ya, itu yang dipersembahkan kepada alam. Berarti itu juga salah satu cara untuk menanggulangi bencana yang bergejolak ini ya Kang Raga. Itu bahkan satu-satunya cara yang terbaik. Keren. Ya, satu-satunya cara yang terbaik untuk menanggulangi berbagai bencana alam. Bahkan untuk mewujudkan satu tatanan peradaban kehidupan yang luhur. Yaitu kehidupan yang sawarga. Wow. Ya kan, kehidupan yang sawarga maniloka. Luar biasa sekali nih berarti Kang Raga ya. Sangat luar biasa sekali, dan keilmuan ini mungkin yang disebut sebagai suatu keilmuan akhir zaman. Keilmuan akhir zaman ya. Jadi sebetulnya masyarakat ini kan sudah banyak yang memprediksi ya kan akan munculnya nanti ya Imam Mahdi, Ratu Adil lah ya. Adil yang membawa keilmuan yang luar biasa ya kan. Ini sebetulnya ini. Gitu. Jadi rentetannya jadi panjang ya, dari sesuatu masyarakat yang mulai mencari yang namanya kebahagiaan sejati ya gejolak alam yang seperti ini semuanya saling nyambung ternyata. Saling nyambung karena memang ini yang ditunggu-tunggu. Oh begitu. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat seluruh dunia, bahkan bukan hanya masyarakat dari bangsa manusia ya, tapi dari bangsa yang lainnya ya, bangsa binatang, bangsa tumbuh-tumbuhan, ya termasuk yang batin, yang gaib itu kan juga ada, ya kan? Bangsa malaikat, bangsa siluman, ya kan? Mereka menantikan ini, menantikan seluruh masyarakat di kehidupan bumi alam ini, ya kan? Menerapkan keilmuan Shah Bandar Karimadi sebagai keilmuan akhir zaman yang menggagalkan kiamat. Oke Kang Raga, mumpung saya teringat ya, karena juga ada titipan pesan dari teman saya juga ya, tadi Laras usulin ke Kang Raga, tolong tanyain gitu. Nah ini sangat marak sekali dan dibincangkan berbagai kalangan ya Kang Raga, ini Sabdo Palon nagih janji gitu kan, saatnya kembali ke agama Budi. Itu apa Kang Raga yang dimaksud? Apakah harus kembali ke agama Buddha? Nagih janji yang seperti apa? Nah, tolong Kang Raga ini dijelaskan ini. Iya, ini ilmunya. Yang ini? Iya, yang akan membentuk. Ini? Iya, jadi bukan akan kembali kepada agama Buddha, ya, terus, kan? Bukan. Tapi budi di sini adalah budi pekerti. Ya, budi pekerti ini ya itu tadi disebut sebagai budi pekerti karena ada take and give tadi. Oh, timbal balik dong. Oke, saya nyambung siap. Ya, timbal balik dong. Bagaimana sih kita disebut sebagai orang yang berbudi? Iya, siap. Ya kan otomatis yang bisa memberikan imbal balik dong, ya kan? Bukan hanya menerima terus, tapi juga memberikan. Gitu. Yang nagih janji, Sabdo Palon nagih janji, ya saatnya kembali ke agama Budi. Maksudnya ini. Betul, ditagihkan. Gitu.
kita. Gimana dong? Kamu selama ini hanya menerima. Oh, siap. Jadi mana memberinya gitu. Jadi ya kan? yang Sabdo Palon itu sendiri nggak menunjuk satu agama bukan ya kan? Bukan. Terserah agamanya apapun maksudnya. Betul, gitu ya. Ya Sabdo Palon itu sendiri kan sebetulnya maknanya ya. Oh, iya, Sabdo itu kan ucapan. Betul. Palon itu kan kunci. Ya, ucapan atau kata. Jadi kata kunci. Oh alah, Ya. bukan Sabdo Palon yang sosok orang. Bukan, itu kata kunci. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ya take and give tadi. Ya kan? Saling menerima dan memberi. Bagaimana caranya? Ya kan? Apakah kita hanya berterima kasih kepada air, terima kasih kepada tanah,